'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo, Tio, Kak Cika Ya. menemukan ini, tunggu, wait, bentar. Bentar ya. Kak Cika menemukan ini, haha. Kita bisa lihat nih kalau mau, nih ketemu programnya, yuk. oh yang Kak Tunggu, kayaknya Tio ada yang kelewat, ya kan? Kak Cika kan misalnya hacking. Nih Kak Cika tuh konteksnya. Jadi kalau hacking berarti hacking follow up. Jadi nanti misalnya Kak Cika dia masukin training phase-nya misalnya how to hack apa-apa gitu ya kan ya. ya. Itu cuman yang Tio berarti. Itu berarti I want to learn. Itu terus nanti ya udah berarti responnya si konteksnya tuh hacking follow up itu ya, satu itu. Oke ya. Konteks yang apa? Respon yang mananya? Maksudnya hacking follow up teh? Oh, Kan bentar, mau bentar. nanya what do you want to I want to hack atau I want to program kan, bener nggak sih? Iya. Nah kan ini intentnya misalnya kan bisa hacking, Oh, bisa iya, programming. iya. Bener kan? Outputnya. Jadi outputnya aja yuk, ininya nggak usah diisi. Nah programming berarti kan follow up programming. Kalau dia ngomong I want to learn code berarti programming. Udah ya, gitu doang, udah ya. Terus udah Terus itu. apa namanya? Follow up-nya diisi juga berarti. Nah follow up-nya di sini Follow-up. nanti. Nggak ada yang nama kok di sini ya. Taruh. Terus ini yuk, yang Tio nggak terdetek tuh kali ini loh, kan Kak Cika pakai ini ya, %, Ya. sama dolar. Di sini tuh bisa dua loh. Jangan-jangan ini pengaruh juga nggak? Dan Antara pakai dolar hello, sama nggak dolar. dollar person. Sama @person. Jadi dua. Lah, itu kan beda-beda, Kak. Makanya nggak ngerti. Tunggu dulu. Jangan-jangan ini bukan yang benar. Tapi learn bot kok rasanya. Apa learn agent ya? Tunggu. Kita cek dulu. Bukan. Oh, yang mana dong? Web search gitu. Oh, agency G deh kayaknya. Bentar. Oh, ini kayaknya. Enggak. Tunggu. Learn agent. Tunggu ya, yuk. Bukan. Learn bot. Tunggu. Ini deh kayaknya. Gimana caranya tahu kita dia udah deploy ya? Oh, di sini aja. Itunya. Cobain. Apa? Di sama Tes dulu di sini. Hai. Oh. Jika I want to hack. Tuh kan bisa terus masuk ke Wi-Fi. Tuh kan dia nanti follow up, terus nanti intentnya jadi hacking target. Cuman nggak tahu di mana yuk. Tar. Kalau nggak salah tuh bisa masuk ke. Oh gini yo, liatin. Jadi hacking kan, nanti kan hacking masuk follow up kan. Nah follow up-nya masuk ke sini. Nah di sini dia jadi inputnya hacking follow up. Nanti dari hacking follow up dicek dia masukin apa, misalnya mau nge-hack NASA atau apa gitu kan. Terus nanti di sini dia dapat target kan. Nah nanti Kak Cika masuk ke search, kalau nggak salah nyarinya di sini. Nah di Google Assistant ini Kak Cika masukin how to hack target, how to hack target sama ini YouTube-nya di-connect kemana gitu. Oh, tapi berarti harus sudah di set duluan ya. Nah ini tuh kayaknya makanya cek di Tio deh. Kayaknya kalau nggak salah Kak Cika nambahin deh si Google Assistant ini. Gitu yo. Kayak kemarin nambahin Telegram kan ada. Tab-nya nambah. Nah berarti kan yang harus kita ingat tuh gini. Berarti kayak gitu. Kita nggak selalu harus isi dua-duanya. Yang penting dia tuh inputnya dari siapa, outputnya mau jadi apa. Ini kan nggak ada output lagi, jadi nggak diisi. Tapi kan dia dapat output dari hacking follow up. Berarti kan sama si programming juga gitu kan. Si programming juga kan beranak tuh. Di programmingnya kan dia outputnya ke programming follow up. Terus di
di sininya programming language-nya dia konteksnya ini penting banget sih, kalau nggak diisi nggak akan nyambung. Nanti Kak Cika kan ngisi gini kan, bla 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 bla. Terus ada biasanya SDK nih dia masukin sendiri sih language. Tuh kan ini Kak Cika masukin ininya di Google, masukin suruh nge-search. Nah ini lupa sih ada basic card gini tuh ngapain, nggak ngerti. Pokoknya gitu. Itu Udah. di search-nya bukan? Beda ya sama yang tadi ya? Nggak tahu kalau Bedanya beda apa ya. ya? Coba lagi. Try it now. Jadi nanti abis yang apa with I will find a reference itu, terus langsung dikasihin hasil yang dari search-nya. Iya. Good day, what's your name? Tio, coba ya, bisa nggak di sini? Tuh kan, hello Tio. Atau Coba Tiogo. coba. Hello, what's your name? Tiogo. Tinggal Nggak bisa. itunya man. Iya emang. Kenapa ya? Kok aneh sih? Nggak ngerti. Oh, kalau dipaksa bisa nggak ya? Bisa Gue gimana? penasaran lah Kan name-nya. yang di aku mah udah ditulis. Di apa responsnya? Tandain dulu. Gitu ya. Oke, save. Tes. Tandain dulu kan? Udah kan? Ini udah. Kan nggak auto yang dikuningin yang atasnya Enggak. responsnya. Kan udah di save yuk. Oh, harus ditambahin. Iya kan nggak Gimana kedetek ya? kan? Gini. Di blok. Nah. Ya udah. Oh, apa? Enggak sih sama. Ya. Mana? Nah ini. Oh iya, save. Oke, sekarang lagi. Jadi sis person terus titik 2% sama sis person apa ya? Nggak ngerti. Cobain aja, harus cobain. Tiogo. Nggak bisa. Iya kenapa sih aneh? Kan harusnya udah di ini. Coba yang apa? Yang apa gitu yang bukan nama. Sepatu. Nggak bisa juga. Kenapa ya? Enggak kayak Enggak, nama. maksudnya ditambahin Kevin dulu. Coba. Tuh Kevin mau. Tiogo tuh nggak kayak nama kali ya. Ginger coba. Salah Ginger juga bisa. Iya. Ya udah. Enggak maksudnya, tapi aneh kan maksudnya kan udah ditambahin, udah yang di training phrase-nya. Harusnya kan itu jadi masuk dong. Harusnya, makanya nggak ngerti. Berarti bukan salah ini juga ya. Tapi bedanya apa ya? Sis person sama atau ada variabel lain ya selain person ya? Misalnya apa gitu kan, ini double klik kan, create new gitu, last name gitu. Coba. Iya ya, cobain. Jadi iya. Kok entity harus kalau create new. Kok create new? Si person sih. Harusnya sih cocok person ya. Mau ditambahin last name. Tapi kalau namain harus buat ini lagi yang baru. Apa sih entity baru? Iya, Kak Cika bikin entity. Entity ya? Entity dulu. Benar-benar ya tuh. Entity Kak Cika ini. Target SDK Platform Language Integration Industry Hacking. Atau tambahin name. Tambahin entities name. Bisa juga sih taruh ya. Kan target bisa juga nih. Kak Cika masukin target. SDK ini kan. Oke, mantap juga loh. Oh, gue lupa sih ini semua ini. Platform, kenapa ya namanya platform? Integration. Oh. Mau tambahin name? Cobain. Tatar gini. Daripada mengerikan, mendingan gini. Learn board kita jadiin 2. Ntar, bisa nggak ya di double ya? Di duplicate ya. Supaya kalau mess up nggak apa-apa. Gimana caranya? Bisa nggak ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa.
Coba. Learnbot Cari bisa aja, Kak. ya? Nggak bisa. Googling aja kali. Gimana caranya ya? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Soalnya dia contoh penting yang harus dilestarikan nih. Coba ya. How duplicate dialog. Color. Oh iya yuk, apa coba? Kemarin Itu yang jadi mau di coding gimana, Kak? yang mana yuk? Oh yang itu ya? Ini mau itu. Benar. Yuk. Ngerjain itu, boleh. Nggak mau juga lah. Bisa. Aku udah bikin entity name. Terus Bisa. udah dimasukin di checklist, dimasukin ke itu, ke text response, tapi nggak mau. Tetap ya Theo, gue nggak bisa ya. Ajaib. Nah, kita link. Ya kita yang mau kita kerjain. Nah ini. Salah. Tunggu, for the next class ini sama ini. Kita mau bikin webhook ya? Iya. Ingat nggak? Nah ini dibuka dulu berarti. Bentar ya, ini sama ini. Oh konteks mah udah bisa kan? Berarti kita udah ngerti ya konteks ya? Ya kan? Jadi pokoknya dia ngelit kemana, terus kita sesuaiin. Berarti sekarang kan, ini kok ada ini. Apa itu? Ngitung jarak pakai itu buat data science. Data science banyak matnya banget ya. Iya, pakai mark banyak. Enggak ya? Berarti yang mana ya? Ini. Ya, mau ngerjain yang mana kita? Yang ini apa? Oh, dia jadinya gimana? Mau pakai Python atau pakai apa? Mau pakai Replit enggak? Apa itu? C#. Ini. Bentar dulu, Kak Cika mau nyobain dulu ini bentar ya. Oke, bentar. Bentar, Kak Cika mau ngetes dulu. Kita flash kalau jalan di Replit, kita bisa nyoba di Replit aja yuk. Tunggu. Jika aku mau ambil minum dulu ya. Boleh. Kak Cika mau nyobain ini dulu. Berarti kita coba Python aja ya. Oke. Lalu. Oh. Nah, ini bisa nggak ya dia nge-run flash di sini ya? Kalau bisa enak lah. Bisa sih harus. Ntar lu yuk. Max. Oh, ini bisa Kak Cika invite, jadi Tio bisa ngedit dari sini minta email. yogoutama@gmail.com. Ini ya? Dah, coba join. Jadi Tio bisa di mana? Ngeliatnya di email. Kayaknya buka Replit deh. Di mananya? Gila, Flash bisa di Replit, enak banget. Gila di sini. Ada, Kak. Ada. Nggak ada. Nyala. Nyala, kan aku juga pakai yang itu. Servernya. Iya sih, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada invite apa. Link yang di email berarti ya? Atau nggak ada juga. Di itu ada nggak? Gimana sih? Di spam? Nggak ada, nggak tahu lihatnya di mana. Oh, di email. Nggak ada. Coba nggak join. Kalau udah share screen. Jika tadi, tunggu ya. Spam. Oh kan, jadi pusing. Nggak ada di spam juga.
Kan udah di itu. Connected. Ini bisa di Invite lagi Kak. Gimana sih? Atau itunya ada linknya gitu nggak sih? Ada sih, mau pakai link aja ya. Tunggu. Invite, generate join link. Udah pakai link aja ya, ditaruh di ini ya. Iya, bebas. WhatsApp aja WhatsApp. Oke. WhatsApp-nya di mana ya tadi? Tunggu, Kak Cika pusing. Oh. WhatsApp-nya di mana? Hilang. Bentar yuk, sabar. Kemana dia ya? Oh ini, enggak. Ini. Jadi zoom aja. Enggak, ini enggak. Hah? Jangan bilang WhatsApp-nya ketutup. Di bawah Kemana? ada di taskbarnya. Kak Cika pakai itu kan aplikasi apa yang Enggak, itu pakai WhatsApp online itu. Ini ya. Lalu ya hilang. Tunggu, WhatsApp gue kemana ya? Buka lagi pasta. Nggak mau. Ini kayaknya bukan. Ini bukan. Ini bukan. bukan yang tadi sambil buka link itu, link yang Ya, maka apa? Cika dicabut-cabutin Webhook. terus jadi hilang. Oh. Tioma. Yaudah kita buka baru lagi aja file window lagi. WhatsApp. Web WhatsApp. Bisa hilang ya? Ke close page barusan. Nah, ya mana? Nih. Replit. Sekarang, nah ini tuh berarti biar nggak bingung. Terus kan, ini kan, ini masuk nggak? Kenapa harus notification? Harus enable Oh. Nah, Oh, apa karena tadi notification-nya ke blok gitu? Enggak sih. Nah, udah masuk kok. Nah, udah masuk ya. Kalau aku nulis langsung ini. Tuh langsung. Oh iya. Kayak Google Docs itu ya. Lebih ya. Oke, udah ya berarti. Terus kita mau apa gimana? Oh, oke. Untuk ngitungnya itu kan. Nah, berarti ini kita ke sini dulu. Ke Dialogflow Agent. Bikin intention namanya add numbers. Mau taruh di mana yuk? Mau taruh di mana? Dia mau share screen apa Kak Cika yang share screen nih? Cika aja. Oke, terus yang mau nambah add Taruh numbers gimana? siapa? Dia apa Kak Cika? Hah? Atau yang share screen? Gimana? Yang mau share screen Tio apa Kak Cika? Tio. Iya. Terus? Oke. Bentar. Iya, terus aku ngapain? Maksudnya nambahin gimana? Terus bikin itu, buka ke itu dulu yuk, ke Dialogflow-nya. Bikin add numbers. Ntar ya Kak Cika guide dari sini. Oh, iya. Gitu. Terus, ini lucu banget nih, keren harus jalan nih. Pengen bikin juga. Apa Tio bikin, Kak Cika bikin biar bisa di compare ya. Udah deh, bikin juga deh. Terus berarti di sini apa how much? Itu ya. Atau bukan tadi sebelumnya? Isi training phases-nya add 3 and 4. Add 3 and 4. Add 3 and 4. Maksudnya? Dialogflow gue kemana sih Ini. yuk? Tunggu, Kak Cika lagi nyari Dialogflow, Kak Cika hilang. Oh ini. Jadi kita bikin ya, ntar mau bikin bot baru aja gitu ya. Ntar Kak Cika mau bikin baru. Enggak. Mana yang udah tuh kan? Tadi gimana caranya?
Oh, mau bikin new agent. Kak Cika mau bikin new agent namanya counting bot. Oh, ini. Coba bikin counting bot ya. Google Project. Bikin Google Project gak? Maksudnya? Oh, enggak, cuman ngetes aja. Create. Oh, Oke, terus kita nambahin apa? bentar. Cancel. Yang situ Kak Cika kirim apa namanya tutor apa sih walkthrough-nya itu? Di mana ya? Ya, nggak bisa dipakai kepenuhan. Kuotanya harus dihapus gitu satu. Banyak Kak. Oh, relog. Nggak cukup. Bentar. Bikin email baru. Oke, email baru. Gimana ya, yuk? Nggak bisa dihapus, Oke, ya udah bikin Google baru deh. Ya udah, login baru. Penasaran. Jadi di Tio dulu. Kak Cika sambil ngoper gitu. Udah yuk, udah bikin itunya. Ini. Coba lihat. Bentar. Mungkin nyari yang Itu lagi apa? yang waktu itu guide-nya. Oh, guide yang lama. Kemarin teh waktu itu teh udah map akhir gitu. Oh, yang burger ini. Oh, yang Maruti ya? Iya. Oh. Oke. Oh, ini mah ada. Bentar ya. Bentar. Cika berarti Mana waktu itu ya? log out. Oh, ini add value kan? Oh, ini integration. Pakai Marisa dulu. Oke, Marisa dulu. Pakai accept. Yes, I have created. Oke ya. Oh. Hah? Wow. Kok aku punya juga di sini, coba. Hai. What is your name, Tio? Hai Tio, Apa, I want to code. Hah? Oh, di sini juga bisa yuk. Kak Cika punya 2. Ya udah, aku sekarang bikin baru ya, biar bantuin Tio sekalian. Berarti sekarang bikin baru lagi new agent namanya counting bot, terus create, terus nambahin intent. Working dulu lama, dia setupnya. Dia lagi gimana? Dia lagi lihat framework. Tunggu. Flash-nya jadi gimana sebentar? Flash itu sebenarnya bisa di-run lokal juga. Dia tuh kayak bikin server gitu, web server. Oh. Ini web application. Udah ya, create intent. Apa namanya? Not create the first one. Konteksnya nggak ada, intent name-nya add numbers. Terus training phases-nya add 3 and 4. Langsung action and parameters. Oke, manage. Sys number 1, nomor 2. Oke. Response. Jika apa yang share screen? Biar aku bisa lihat. Oke, yuk. Kak Cika share screen ya. Sip. Nanti Tio tinggal apa namanya? Cobain. Udah ya, Kak Cika udah sampai sini yuk. Jadi dari bikin intent add numbers. Terus masukin training phases-nya, prosesnya 3 sama 4. Terus action sama bentar. Maksudnya apa? Add 3 and 4. Kan mau ngejumlah. Oh, ini mah emang apa nggak langsung ngambil dari yang itu ya? Maksudnya kita bikin baru dulu. Kak Cika ngetes dulu di sini. Kalau udah jalan, baru kita gabungin baru gitu. Digabung, iya. Okay. Ya kan? Daripada hancur-hancuran di sana. Karena maksudnya kalau aku bikin di situ juga bisa aja kan?
Bisa. Nanti tinggal Jadi yang nanti aku- dipanggil langsung yang add 3 and 4 gitu. Bisa. Oke. Bisa. Kok dia dapat itu ya? Dapat resolve value. Oh, tuh kan resolve value dia dapat. Kita udah dapat ini kan number-numbernya. Terus default-nya, response-nya apa? Ikutan itu aja lah. This comes from the dialog flow console ya. Coba ini. Enable webhook. Oke. Hah? Kok bisa fulfillment-nya pakai webhook? Oh, ini ya tuh. Iya. Yang lain, oke. Oh, Iya. terus yang ini aja, intent ini aja gitu berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita ke ini. Kita flash name dev hello world. Yang tadi udah di save belum, yuk? Ini save dulu ya. Ini kan Coba udah. lihat atasnya dong kayak nah, value-nya tadi bawah ya. Oh ya itu. Bikin itu kan, bikin entity ya berarti. Belum. Itu kan yang untuk 3 sama 4-nya. Oh iya, Di ini jumlah enggak, ini jadi sendiri. Oh iya. Jadi sendiri udah. Itu yang number sama oh iya itu kan. Kok aku enggak? Ih, At 3 and 4 kan iya. 3. udah terus klik di sini coba yuk di sininya. Jadi muncul deh. Aja. Enggak otomatis nambahin itu. Ih, otomatis. Ini cobalah manual aja. Kita coba manual. Kita coba ini ya, merubah si replit ya. Itu kan replitnya return hello world. Terus dicek ya? Ya iyalah. Kan berarti sekarang app root-nya tuh ke webhook, metodenya post. Ih, asik banget ini, yo. Metodenya ada apa aja? Post sama get lah. Kan itu. Oh. Kan server web server cuman 2. Itu langsung webhook. Uh-uh. Terus enggak ada IP-an atau apa? Nggak ada. Berarti welcome-nya diganti sama ini, dev webhook. Itu enable web. Tadi jadi number aja, habis itu enable webhook ya. Response-nya ya. Response-nya apa dong? Add fulfillment dulu. Iya, fulfillment. Habis itu enable webhook kan. Yang for slot filling untuk apa? Nggak usah ya? Enable webhook call for slot filling. Nggak usah. Slot Itu filling untuk nggak usah. Lalu ini berarti kita cek dulu ya. Return hello world. App root webhook. Udah, terus return static. Source webhook. Terus kita harus ke fulfillment. Kita ke fulfillment yuk. Fulfillment. Terus add. Iya, save dulu ya. Cancel. Save dulu, save. Oke. Terus kita ke fulfillment. Terus kita lihat, webhooknya di enable. Ini dapat dari mana? Apa? Yang webhook. Yang mana? Static response-nya dapat dari mana ya? Dikit ya nanti aja. Makasih. Taruh dulu, Kak Cika nggak ngerti yang ini. I don't understand ini. Dia dapat dari mana ini? Dapat dari mana? Webhooknya dapat dari mana? Yang static response itu ya? Iya kan? Dari mana ya?
Kan webhook at the end of your picture. Tapi ini benar sih, cuman dari mana ya dapetnya dia? Your website will receive post request from dialog from the respond to by intent with webhook enable. Emang dia nge-return sesuatu gitu di sini? Append webhook at the end of your page URL. Ntar, kayaknya Kak Cika pernah nyoba deh, tapi nggak di fulfillment deh. Dari itu mah nggak ada ya, dari Rapid-nya. Nggak ada. Ntar. Ada ngeluarin apa? Ini URL-nya apa coba? Harusnya kebayang Kak Cika tuh some kind of localhost something gitu. Oh, ini aja berarti username Samain aja. kita. Tapi replit.co nih alamat kita ini nih berarti. Oh iya itu. Iya kan? Iya. Makanya kayak pernah lihat. Iya kan? Oh, berarti ini aja. Tapi gimana? Tapi dia ngomongnya nggak gitu loh. Gini berarti Terus ya. ada Static response gitu. baru Gini. gabung ya, Mbak? Gini nggak? Oh, pakai dot. Oh iya. Enggak. Ya kali. Iya kali ya, cobalah. Basic elf nggak usah. Oke. Nah, udah. Sekarang kita coba. Static response ya. Make it try. Right now. 3. Gimana? Add 3 and 4. Emang udah ada script suruh nambahinnya? Nah, ini udah ada nih keluar ininya. Oh. Nah. Kayaknya ya. Oh. Ya nggak sih? Emang itu nandain. Itu kan? Hah, harusnya ini. This is from the Replit webhook. Kemana Replit webhooknya jawab Iya dari... kan, makanya kok dialog flow lagi mah tuh. Sama aja kali. Oh, harusnya dari sini ya? Oh iya bener ya. Tunggu. Kita udah masukin. Iya, aku belum mau. Bisa di Tio? Enggak. Not available. Coba. Kita kan bareng ya editingnya kan. Ntar lo. Webhooknya ini. Oh, responsive. Oh, responsnya ya. Responsnya tadi yang di intent yang apa sih? Yang apa? Oh, 3 and 4. atau nggak usah pakai static response ya? Gini aja. Nggak? Coba. Mana sih? Coba ya. Add 3 and 4. Enggak, masih dialog. Belum. Jika coba lihat aku mau lihat yang entity itu dong. Entity. Yang add 3 and 4. Ini bukan entity. Entity intent. Iya, Mak. Ini. Iya. Gitu. Apa? Kenapa nggak nyambung ya? Aku udah mesti gue. Coba dilihat deh. Kenapa tidak bisa? Padahal harusnya bisa. Oh, udah. Otomatis. Itunya nggak dicek, Kak, yang action and parameternya. Apa? Udah. Masuk dong ntar. Yang action parameternya. Di mana? Ini udah. Dicek maksudnya require-nya. Ini udah keluar. 3 nih sys number. Yang required itu. Mana? Itu yang di add. Yang di action and parameter. Oh iya, ini harus dicek ya? Oh iya ya? Enggak, kemarin kan. Kalau enggak ini dong, enggak. Benar ya, harus dicek ya? Enggak. Kok I miss that ya? Terus yang responsnya apa? Respons yang tadi itu, yang apa? Responsnya ini, this message come nggak dicentang tahu yo. Di contohnya nggak dicentang tahu. Kecuali kalau kita mau terus ngasih.
Terus Coba biar terus nggak keambil dong 3 sama 4-nya dong. keambilnya mah keambil kali ya. Cuman kenapa dia nggak nyambung ke flashnya itu yang Kak Cika bingung. Ya udah coba ikutin dulu aja ya, nggak usah Ikutin dulu dicantang. aja ya, kita ikutin dulu. Terus Nah, itunya ini nih salah nggak ya? append. Bener kalau kata gue mah. Bentar, Ini tadi text response-nya mana sih? refresh ya. Oh ini udah nemu sebenarnya. Kan dapat ini. Berarti kan ini webhook-nya pakai webhook kan. Berarti Kak Cika di sini masukinnya di fulfillment itu tambahin. Berarti kan ini tapi webhook kan. Benar nggak sih? Ya kan? Terus gimana nge-refresh-nya? Coba sekarang try it now. Add reinforce. Ini nggak masuk. Berarti nggak nyambung sama replit-nya. Ntar ini, oh gini. Oh. Ini kalau kita buka keluar nggak? Ya. Kalau yang itu dibuka, yang replit? Replit-nya nggak Hello masuk. world. Oh iya. Hello world. Copy aja. Copy Oh. yang maksudnya nggak usah tambahin respons apa namanya tadi? Static response berapa? Wah, tapi kan harusnya kalau nyambung dong. Oh, Kak Cika udah save belum? Apanya? Yang fulfillment. Udah. Udah. Oh, nge-save-nya gimana? Di bawah ada. Oh, nggak ada. Ada. Dari tadi nggak gue. Oh iya. Makanya nggak salah tadi kan aku balik lagi ke intent, aku balik lagi aku webhook-nya disable lagi. Hah, lupa. Makanya Kak Cika bilang kok nggak bisa di-save sih. Coba. Sekarang bisa deh. Sama aja. Enggak, sama aja. Tapi bener. Enggak, coba tambahin itu lagi, static response. Oh iya bener. Static. Ya. Oh iya bener, yuk. Gini ya? Gini nggak sih ngetiknya? Gini ya? Static response. Iya kan, biasa kan? Ya oke. Add, beneran yuk. Itu pentingnya bekerja sama. Enggak. Response. Static response. Udah, biasa. Tios, Repco, webhook. Static response. Ih bener lah ya. Tapi kan berarti belum ngehook nih kalau gitu. Method post, apa gue salah coding sih? Enggak kan ya? Uproot udah bener ya? Kayaknya kan copy dari itu kan, dari yang enggak, tapi nggak semuanya sama. Uproot-nya bener ya? Class name, uproot-nya gitu. Developer, return, uproot-nya bener. webhook-nya udah belum Kak Cika? Belum ya? Hah? Apanya? Plus webhook. Di mana? Yang di fulfillment. Udah. Betul yang di atasnya. Udah, nih. Oh iya, aku sama aja ya. Kenapa ya nggak nyambung ya? Tuh kan harusnya gini kan nyambung. Apa Nyambungnya nih? emang gitu. Tapi kan ini maksudnya, ya iyalah add yang 3 and 4 itu udah kebaca kan maksudnya si intentnya. Udah. Tapi coba. The level simulator type of phrase. Oh, harusnya masuknya itu yang Apa harus lagi di run lagi? di rerun. Coba aku rerun. Kok nggak bisa? Bisa nggak ya? Rerun itunya kan kodenya kan refresh lah. Cuman Hello world harusnya kalau webhook masuk ke webhook kan? Cobain. Kok nggak nyambung ya? Apa ya? Alamatnya berarti belum benar. Tios project. Kalau gini, coba ya. Kalau kita gini dibuka keluar nggak? Gini aja lah, udah manual aja dulu. Gini misalnya keluar nggak? Oh, nggak ada, yo. Berarti static response-nya nggak masuk. Response itu dari mana sih? Lah kok? Disuruh sama dianya. Oh kan, method not allowed. Kalau gini. Static response artinya apa? Oh, kayaknya ada yang belum dicentang deh. Coba cek. Ini kan dia bilang gini.
Now go ini kan. Ya, yang Sorry, itu tadi. itu. Nah, tapi di sini dia ngomong nih, we have added a new method and it just returns a static response. Old webhook. Udah. Udah kan? Udah lah. Tapi kenapa dia gini ya ngomongnya? Itu yang dev webhook kan berarti function. Kita what did we mistake di sini coba. Namanya bener kan? Apa nggak boleh namanya gini sih? Oh, ngerti gua. Ini nggak pakai Tios Project kayaknya. Gini ya? Ya nggak sih, yuk? Coba. Save Bisa. dulu. Oke, sekarang add. Nggak bisa juga. Iya sih, harusnya namanya CryptoCloud. Tapi kok kalau dia gini ya, yuk. Maksudnya dia namanya nama usernya gitu. Bentar. Dia tuh namanya apa sih yang punya lu? Gak jelas, bro. Linknya Anda tuh namanya apa sih? Kan saya jadi bingung. Replit kita tuh alamatnya ini bener kan? HTTPS Tio Project. Ya udah berarti kan tinggal ke situ. Berarti kan tinggal naruh di situ. Oh, ini invitation replit-nya baru masuk kayaknya. 3 hari kemudian. Betul. Iya kan harusnya ada nama filenya kan, nama project-nya. Ih, bisa. Lah, kok bisa? Kok bisa? Yes. Diapain Kak? Gue refresh. Doang. Jadi nggak pakai static response, pakai itu. Agak pakai. Webhook. Udah ya, berarti ngehook ya sekarang ya. Coba aku belum bisa. Coba yang Tio pasti jalan juga, cobain. Yuk. Kita rapidnya sama tapi dialog flow-nya beda. Biarin. Biar ngecek. Ya udah. Ayo. Yang di refresh apanya Kak Cika? Kagak tahu gue. Sekali di refresh. Jadi kan tadi kesel Kak Cika, ini nggak bisa kan? Pakai statik. Terus ya udah Kak Cika copy paste lagi dari situ. Copy paste lagi dari apa replit. dari replit-nya? Replit-nya Iya. di refresh gini. Lah, Terus kok tadi kan udah bukan? Iya, delay kan ya. kayak emailnya Tio juga berhari baru udah ya, berarti udah ya, udah replit, udah sama. Nah, ya, oke, sekarang apa? Oh, suruh nyoba lagi. Oh, ini. Oh iya. 5 sama 6. Lah. Add 5 and 6. Bisa nggak? Oh, bisa. Oke, berhasil. Oh, langsung nggak usah ditambahin lagi. Langsung dicobain. Oh, cenah katanya mah. Memastikan aja. Iya, bisa. Oke, dynamic response. Sekarang replit nih. Udah copy paste aja ya replitnya. Iya nggak sih? Copy paste aja ya. Dynamic response. Oh. Ini berarti yang itunya aja dong. Sama aja sama yang tadi ya. Cuman ditambahin. Sama aja ya. Udah ya, sekarang udah refresh. Udah ketika ya. Udah. Terus don't fork the code. Hah? Oh, sekarang udah bisa. Sekarang ke sini yuk. Kita ke sini. Sekarang coba add 5 sama 6. Hah? Kok nggak ada hasilnya? Action kok not available? Bisa yuk. Harusnya responsnya. Ntar, kodenya bener nggak? Lalalala. Agak ribet ya.
request JSON silent true false true. Sum sama dengan 0. Query result number 62. Iya kan tinggal print format return format test. Iya, ini pasti kayak tadi lagi deh, gara-gara gue udah refresh terus dia nunggu lama lagi gitu, Bu. Kita save lagi gitu aja, di refresh lah, heboh. Lumayan kali bisa. Kayaknya perlu waktu ya si Replit yang nge-refresh ya, apa gimana ya? 5 dan 6. Kok not available ya? Harusnya default response-nya ini dong. Tadi jadi sampai mana? Sampai sini. Ini kan Nunggu ya. Kayaknya kita harus nunggu dia nge-refresh or something deh. Gak ini bisa yang tiba-tiba. dev webhook berarti Hah? request JSON. Ini ngapain? Kenapa JSON? Get JSON? Oh, ini yang ini. Iya maksudnya yang di Replit. Iya, ini formatnya dianggap JSON gitulah, perintahnya dianggap JSON. Nggak tahu lah, biarin aja lah ya. Oh itu sum 0 berarti Dia ininya nge-request dari false-nya. variable. Jadi dia menganggap si false yang kita terima tuh bentuknya format JSON gitu. Terus query Terus result. number berarti kan dia query result get parameter yang tadi kan, number sama number 1. Kan? Terus number 1 number 2 itunya dimasukin ke apa? Variable. Jumlah. Udah ya returnnya, terus fulfillment text. Oh berarti harusnya ini ya, the sum of the number is. Iya. Ya. Terus kalau yang if name itu gimana sih, aku lupa lagi. Apa if name? Sys name. If name main. Ini yang bawah. Oh, ini. Ini mah sebenarnya kayak fungsi utama itu loh, kayak apa ya? Kayak yang self main function. Self itu ini kalau misalnya pakai OOP, terus kita mau nge-refer ke objek tertentu pakai self, kalau nggak mah nggak usah pakai self. Kalau yang ini untuk apa? Ini sebenarnya si fungsi yang main ini tuh ngeran servernya doang. Tapi Flash kan tuh suka yang gimana? Flash itu kan kayak dia ngerunning server aja gitu, jadi kayak setting up portnya gitu doang sih sebenarnya. Oh tapi ini sih useful banget ya. Iya katanya program yang bagus suruh pakai ini name sama main ini dulu biar apa? Kalau kata Kak Cika itu kayak apa ya? Kayak gini kan, ini kan jadi dia kayak nge-refer gitu, misalnya si app ini tuh kita set up. Jadi gini, kita set up server untuk si app tertentu gitu ya. Nanti berarti main-nya itu di set up berdasarkan app-nya ini. Jadi maksudnya ini tuh kayak definition bahwa si servernya tuh di set up untuk app tertentu, which is yang kita pakai sekarang kan Dialogflow kan. Jadi, nah kalau Pak Budi, app-nya tuh dia ngambil dari posting dari sensor. Jadi dia kayak gini juga, cuman datanya dari sensor, kayak punya berapa sensor, pakai flash, terus ditampilin hasilnya, misalnya sensor 1 berapa. Terus kayak gitu sama Pak Budi diplot gitu, jadi apa maksudnya suhu gitu. Nah, itu juga pakai flash juga. Jadi flash itu sebenarnya cuman ya gitu, server aja. Dan ini definisi aja running. Terus kenapa harus name? Itunya apa? Underscore name. Underscore. Iya, ini kayak iya emang gitu definisinya. Kalau nggak itu jadi apa? Nggak, ini keywordnya harus ini kok. Keywordnya emang definitely harus gitu. Kayak gini lah, kayak misalnya di Java. Tio ingat nggak yang kalau dia setup tuh apa namanya? Void static apa-apa kayak gitu. Nyebelin kan, ya emang bisa dirunut sih kalau si Java kenapa gitu, cuman ya emang defaultnya dia. Kalau gitu. ini misalnya nggak kayak misalnya bikin biasa aja, bukan Flask. Kalau bukan Flask bisa. Kalau nggak pakai Flask, maksudnya gimana? Enggak, terus dipakainya untuk apa name sama main itu kalau nggak Flask?
if Eh, name equal main itu. nggak selalu. Nggak Mau selalu. dipakai untuk apa dong? Setup. Nih ya, coba ya misalnya taruh. Ini Kak ngetes dulu, ntar ya, penasaran. Add 5 sama 6. Kenapa available ya? Nggak tahu bener, tapi ini kok default response-nya nggak cocok sih. Alamatnya bener nggak sih? Coba kita baca bentar ya. Tapi kalau udah ada harusnya ini dong, harusnya ada yang print itu kan here number 1. Tapi tadi bisa ya? Coba. Tadi dia stop nanya apa lagi. sih? Tadi lupa. Tadi kan aku stop. Ini ya, coba nanya ini ya tadi Tio. Iya, Oke. apa? Oh, di stop terus di run lagi coba. Coba Coba ya. ya. Coba. Udah. Jika aku sambil makan ya. Lapar. Iya boleh. Name. Nih ya. Tuh kan. Issues to execute some code only if the file was run directly and not imported gitu katanya. Directly. Jadi kayaknya sih kayak kalau misalnya di kasus kita ya dia nyalain flashnya langsung di function itu. Gitu. Kan kayak misalnya kalau di Java kan kenapa dia harus public static itu karena dia sebenarnya kelas tapi kan nggak punya instance kan, makanya dibilangnya public static void lala bla bla. Ini juga kayak gitu. Nih ya, dia ngomongnya kayak gini yuk, jelasin nih. Nih. Oh, kalau kita nge-import manggil library apa gitu misalnya, apa ya? Pokoknya di library-nya itu juga ada gitunya ya berarti. Iya, ini keyword soalnya. Jadi kayak apa? Untuk ini kayak gini loh, Yok. Kalau kita punya file namanya understand main py gitu ya. Terus kita berarti name ini tuh kita nge-refer ke file ini gitu kayak misalnya nih apa ya? Kayak misalnya gini, kita punya perintah nih single print statement that use the string, ini kan ada formatnya to print the value of name. Jadi berarti nanti hasilnya kayak gini, name is main. Tambah pusing kan lo. Iya, name is main. Intinya nge-refer ke si function yang dia pakai gitu loh. Gitu deh. Functionnya apa? Import understand name main. The value of name. Iya, terus tapi tunggu. Ini kayaknya lebih gampang. Misalnya gini ya, kita punya function nih. Ya, step 1, step 2, step 3. Terus kita jalanin kan. Tunggu dulu. Mana ya contoh yang kelihatan gampang ya? Kira-kira. Nah, kayak gini yuk. Kan sebenarnya kalau kita punya fungsi nih, katakan gini, kita punya fungsi. Step ya, dev ada 3 fungsi, kita jalanin kan. Step 1, step 2, step 3. Kalau dijalanin kan nanti gini kan, keluar executing gitu kan ya. Terus kalau misalnya kita bilang understand name main step 1, dia akan ngejalanin step 1. Dan itu di runningnya tuh dari luar codingnya, kebayang nggak nih? Yuk, kelihatan dari nggak? luar. Ini kita manggilnya tuh, manggil step 1 tuh dari prompt loh, bukan dari kodenya loh. Kalau ini kan dari dipanggil mana, dari Kak? kode. Dari mana? Gini, kita punya fungsi nih dalam kode kan ya. Iya. Terus itu dipanggil. Itu Nah, berarti ini kan yang dipanggilnya di dalam kode kan. Pada saat kita jalanin Python, dia jalan kan, tapi dijalaninnya kan di dalam kodenya kan. Nah, kalau di sini itu tuh dia dijalaninnya dari luar. Jadi kita panggil fungsi. Iya, jadi kayak panggil import itu kan. Emang import maksudnya. Iya, kayak yang biasa. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu manggil method. Kita tuh kayak nggak boleh. Maksudnya it's not a good practice juga gitu. Kalau sebaiknya tuh method hanya dipanggil dari main-nya dia, dari dalam programnya, nggak boleh dari luar program. Ngeri loh kalau misalnya bisa dijalanin dari comment prompt gini, kita bisa misalnya ngejumlahin kayak ngurangin sesuatu gitu. Kalau kita tahu fungsinya tuh nggak boleh harusnya. Harusnya gimana dong di dalam? Nah, terus makanya kalau mau jadinya ini. Nah, jadinya ada ini gitu. Oh. Itu tapi jadi, bikin apa? Kalau gitu ya, kalau dia itu dipanggil dari main programnya, maka jalankan. Tapi kalau nggak mau gitu harusnya gitu. Dipanggil dari, berarti harus gimana kalau kita mau jalanin? Berarti kan ini ya, kalau kita mau jalanin gini ya, ini kan jalan kan ya.
Cuma kalau misalnya kita Import. Kalau bentar, import bisa juga atau kalau enggak? diimport bisa, tapi kalau kayak gini tuh nggak bisa jadinya nih. Tuh nggak mau kan? Step 1 bisa, step 2 nggak bisa harusnya gitu. Taruh-taruh nih harusnya. Tunggu. Kenapa nggak bisa? Kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Teresa let's confirm that the Triva still executed when we call the Python program directly. Itu masih dijalanin. Tapi and also that three function are not executed when we import this as a module. Misalnya kita bedanya apa sih, kan masih bingung. Ada from, ada import, modul apa? import tuh manggil library aja. Nah, ini kan kalau nggak pakai import nggak bisa. Ini karena diimport, kita pakai import si nama filenya, maka kita bisa manggil fungsi yang ada di dalam file itu kan. Itu. Misalnya kita punya file kalkulator, kita bisa pakai add subtract multiply-nya dia gitu. Nah, ini kan di jalan. Oke. Terus katakan misalnya dia punya modul banyak, tapi kita nggak mau modul import itu semuanya. Modul tuh filenya. Ya, misalnya kan kadang-kadang kita suka dipecah-pecah filenya, yuk. Jadi kayak misalnya, gitu lah. Pokoknya kita pecah. Nah, kalau misalnya kita cuma mau import step function satu aja, bisa gini caranya. Jadi kita cuma bilang from nama filenya cuma import step 1. Jadi kalau kita jalan step 1, dia jalan. Kalau dia step 2, dia nggak jalan gitu. Oke. Nah, berarti main function itu the place where multiple functions are called to obtain a specific result. Jadi kalau kita punya kayak gini, ini dimasukin lagi fungsi. Nanti share ininya ya, linknya. Siap, ntar kita kasih ya. Supaya nggak lupa. Mana chat? Ini ulang lagi. Oh enggak. Nah, ntar lo Kak Cika mencoba mengerti dulu maksudnya dia gimana. Ini berarti ada name, ada main kan? Oke. Nah, kan yang Tio mau ini kan? Nah, inside the if condition, dia cek apakah variabel name-nya equal to main. Dan itu artinya kita, ini mau ngecek kalau kita mau masukin dari from-nya. Oh, I see. Ya. Nah, itu bikin bingung. Tunggu ya. Bentar. Nah, berarti oke. Dari depan dulu. Kesimpulannya adalah nih. Nah, kesimpulannya ini aja sih. Jadi kita tuh pakai ini untuk menjalankan kode yang ada di dalam if statement ini kalau si programnya dieksekut oleh Python-nya gitu. Kalau di import dia nggak bisa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tujuannya biar nggak bisa di bypass gitu loh, yuk. Jadi kalau misalnya kita apapun, misalnya kita punya kode nih, kodenya ada di dalam ini ya, ini tuh akan bisa diakses dari manapun. Tapi kalau itu kita masukin ke dalam name ini gitu ya. Iya. Cuman bisa kalau diimport. Dia cuma bisa dijalankan kalau kita panggil dari sini. Kalau nggak dipanggil dari sini nggak boleh dijalanin gitu. Jadi harus tadi kan apa namanya from itu kalau import ininya aja, import nama filenya. Import nama filenya jadi gini sih. Nggak bisa juga ya? Atau bisa? Tapi ini harusnya kok nggak bisa deh. Yang Kak Cika nggak ngerti adalah kan ini kan kalau misalnya kita jalanin langsung gitu ya. Ini kan emang harus jalan dong, karena kan dijalanin di dalam sini kan. Cuman harusnya kalau diimport gini, ini tuh nggak boleh keluar harusnya. Ini kan? And also that the three function harus spesifik tadi kan? Iya, harus spesifik. Harus step 1 berarti yang diimport. Terus kalau ngimport gitu tuh harus di mana sih filenya? Satu file, satu directory. Kayak Java juga. Kalau misalnya ada di directory lain, terus mau dispesifikasiin, dibilangin gitu. Disebut direktorinya. Nah, itu yang biasanya jadi males tuh karena biasanya kalau beda OS beda, misalnya
Kalau Windows tuh gini, garis miring. Kalau Oh, iya ya. itu-itunya gitu. Kalau Windows kalau nggak salah backslash 2 gitu, kalau nggak salah lupa. Oh, bentar. Itu kayak yang ini ya, kayak yang Apa? tuh web driver. Import web driver. Ya, pokoknya yang hubungannya sama PHP gitulah, ribet. Enggak, atau Harus beda? copy paste aja gitu. Iya, sebentar aku ngeliat. Bentar, aku mau ngecek dialog flow dulu, gemes. Oh iya, udah bisa belum? Atau Ah, udah bisa? nggak tahu. Gua refresh nih dialog flow-nya. Coba di save juga. Coba sekarang. Add 10 and 7. Kan? Bisa. Bener. Yeay. Oke, bentar. Next step dulu. Oh. Oke. Nah, sekarang kalau multiple intense yuk bikin yuk. Berarti kan sekarang kita mau nambahin yuk kagok ya intense. Berarti kita tambah lagi kan. Sekarang multiply berarti harus ditunggu ya. Iko aku belum bisa. Bisa lah. Add 5 and 7. Add 3 and 4. Add 3 and 4 mau? Apa 7? Oh ya udah mau. Di save lagi sama aku. Bisa harus nunggu ya. Multiply 3 and 5. Udah ya, masuk ya, gini ya. Terdetect ya. Terdetect, udah gitu. Oke. This message males ngetik gue. This message nggak bisa. This message comes from the dialog flow console. Keren juga ya. Udah. Fulfillment. Enable webhook. Oh, webhook tuh gitu. Hah. Berarti ini copy ya. Kaciknya copy ya biar nggak bentrok. Ini berarti copy ke yang lama tuh apanya ya? Ngetrain ininya apa nge-synchronize replit-nya sih? Kenapa sih dia lama gitu? Oh masih ngetrain gitu? Enggak tahu, deh. Enggak ya? Enggak dong. Kan udah. Maksudnya kan tadi udah kalau bisa gitu. Detect. Ya, ntar kita replit-nya di-upload dulu. Oke. Nah ya, berarti sekarang tuh kita nambahin action add number sama multiply. Tinggal ya udah berarti kan produk sama sum printnya sama. Oh itu yang beda. Yang kurung perawal 0 itu apa artinya? Ini format aja yuk. Ngapain? Here apa lagi? Here mah ininya dong ya. Kata-katanya. Ini formatnya Python aja. Jadi supaya nggak ada kalau nggak salah ya ini buat digit sih. Jadi nggak ada digitnya gitu. Jadi bilangan bulat. Oh. Nggak ada desimal di belakang koma. Kayak ini kan kalau bagi kalau divide teh apa sih slashnya tuh 2 ya kalau biar bulat. Itu di mana di Python? Di Python. Oh iya? Iya. Nggak pernah nyoba sih. Cobain lagi ya. Jadi biar itu tuh pokoknya biar si outputnya nggak ada komanya gitu, dibuletin. Iya kan? Kalau nggak salah gitu, Kita lupa. Kita lihat ya. Nanti kalau ada pembagian barangkali bisa. Oh, harus di stop terus dijalanin lagi sih replit-nya. Tapi nggak langsung ya? Iya kalau coba. Ya, tapi tunggu. Ini ngapain Kak? Lagi ini nih ya tuh. Kok gini ya? Ntar dia lagi mengkonsolnya, lagi mengupload dulu, tungguin. Enggak maksud tadi yang ditambahin lagi tuh yang mana? Ini yuk yang tambahin. Elif. Ini. Hah? Itu kan udah. Itu udah. Tadi yang di-repeat kan yang tambahin lagi kan? Taruh di save dulu. Ya udah mau dites sekarang, cobain dulu. Tapi replitnya belum jalan, Tunggu ya, misalnya multiply 3 and 4. Kok ada sum? Oh, iya. Save-nya belum masuk,
Udah loh. Coba kalau misalnya add. Oke. Kalau multiply belum bisa, harus nunggu dulu. Coba aku yang stop bisa nggak? Coba sama Tia bisa nggak? Udah. Mana? Udah run lagi. Udaran lagi. Kok gitu di Kacika bengong gitu kayak muter-muter terus. Kali di reload dulu. Ntar tunggu sesaat lagi. Itu teh berarti intent ya. Berarti intent tadi ditambahin multiply. Ya, tambahin multiply. Mana Terus udah sih? gitu kita tes. Harusnya Query bisa. result add numbers. Ini multiply number. Kayak gini terus nggak ada else-nya nggak apa-apa. Hah, kenapa harus ada else? Oh, apa ini? Bukannya biasanya Ini? marah kodenya. Nggak usah. Oh iya ya. Nggak sih harusnya. Sini apa yang produk ini apa? Produk. Oh ini. Produk hasilnya Oh kan. iya. Nah, sekarang kita pikirin tuh apa coba yuk. Dari sini kita harus mulai mikirin bikin webhook buat Nggak ungu. si burger. Gimana caranya supaya? Kan aku mau udah di burger. Tinggal Oh iya, Tia udah di burger. satuin. Oh, cakep lah, Bro. Nah, Iya tapi tinggal tapi baru sini harus di apa maksudnya ngambil dikasih value gitu ya si itunya. Si apa sih topping apa? Ya, udah gitu kan berarti kita harus itu. Untung tadi ada contohnya. Apa atau sih? ngasih value-nya di Python-nya aja bisa. Jadi kalau misalnya apa black bun apa sih kemarin black bread ya. Oh, mau gitu. Bisa. Jadi kalau itu jadi nggak usah di dialog flow-nya ribet gitu. Ya, benar bisa. Tapi di dialog flow-nya kita tetap mesti ngambil jumlah belinya berapa kan? Iya. Mana dialog beli juga flow belum. baiknya? Oke. Ntar aku belum nambahin multiply. Kita mau nambahin multiply dulu. Multiply udah bisa belum? Nggak bisa. Apa ini? Kok entity sih? Salah. Intense add. Kok jadi nggak jalan yang punya Kak Cika? Apanya? Ini diapain? Mati servernya? Enggak ya? Add. Coba. Jadi nggak nyambung tahu sama replit-nya. Replit-nya mati. Coba lagi Kak. Apa masa? Enggak, tadi aku cuma spacebar itu produk biar rapi. Sama-sama. Kak Cika stop, run lagi ya. Coba. Ini rapid auto update gitu? Bukannya enggak? Maksudnya kalau masih di run. Taruh dulu. Atau sih replit-nya, oh ya, apa itu yang membuat jadi lama ya? Jadi nggak bisa add juga. Kan jadi nggak nyambung. Apa gue salah buka? Bukan ya, ini tutorial. Ini? Bukan. Berarti bener ini dong. Bener kan, multiply numbers kan? Kesel. Coba add nggak bisa add. Multiply. Tunggu. Multiply number. Fulfillment-nya udah di enable belum? Udah. Oh deh, tunggu. Fulfillment udah kan? Nggak akan ada yang diubah lagi. Iya, putus nggak ada, nggak bisa. Add juga nggak bisa aku. Iya, aku juga nggak bisa jadinya. Lah. Kenapa ya?
Replit ya, putus. Tapi kemarin tuh Kak Cika pakai Replit ya buat bikin Solana NFT. Suka kalau internetnya jelek, dia suka nggak nge-reload. NFT itu Cuman gimana sih? Jadi bikin NFT itu gimana? Terus gimana sih itu? Katanya gak ada value-nya tapi ya nggak ngerti. itu tuh kayak bikin token aja yo, kayak misalnya Terus gunanya apa? koleksi doang, collectible Oh. item doang. Jadi kayak misalnya apa ya? Misalnya ya kalau grup musik gitu, misalnya dia punya kan nggak ngerti ya kayak K-pop gitu kan, dia punya NFT misalnya series apa gitu, tuh orang pada beli cuman buat dikoleksi aja kayak gantungan kunci gitu. Terus Tapi ya digital. Tapi digital. iya tapi digital. Terus kan Tio tahu nggak yang ini apa? Aduh NFT yang lupa TB. yang dia tuh ngedesain NFT yang kayak bitmap gitu, terus orang pada beli dijadiin picture profile, itu tuh mahal loh harganya. Jadi kalau kita pakai itu tuh kelihatan aja lo orang kaya nih punya NFT mahal gitu. Terus emang kita nggak bisa pakai, kita screenshot aja? Bisa emang. Terus Cuman ngapain beli dong? Ya apa ya, prestise gitu. Iya Mereka maksudnya tuh tapi sama aja kan, maksudnya nggak ada apa gitu dalam bentuk bisa apa? dicek yuk, bisa dicek kayak misalnya lo NFT-nya kayak gini ya, misalnya contoh ya. Tunggu, Kak Cika tuh kemarin pas lagi ini kabur dulu ke sini ya. Kak Cika tuh punya tar lo ini ya. Jadi kemarin pas kelas terakhir Kak Cika tuh dapat ini karena selesai seminggu beres, terus dikasih ini sama dia nih. Ini NFT tuh dikasih dari nah ini kayak gini NFT-nya, jadi kayak udah lulus. Nah Kak Cika tuh pengen bikin buat Rokok Ciji sebenarnya. Tapi terus lihat gimana kayak gitu? Lihat nih ya, ini berarti Kak Cika orang ke 369 yang lulus kan. Terus ini tuh bisa Kak Cika jual. Iya. Gue jual. Ya kalau ada yang mau dapat duit gue gitu. Iya. Iya kan? Terus cuma bentuknya dan ini selama ini masih punya. Ini tuh bisa dicek gitu. Oh, ini punya si wallet ini Oh, tuh. jadi harus di open si itu. Nih kayak Kak Cika sebelumnya punya yang sebelumnya kan, di wallet Kak Cika tuh udah punya 3 NFT karena udah plus 3. Nah ini tuh punya bisa di track gitu, misalnya oh ini tuh punyanya siapa, misalnya oh punyanya Tio. Jadi kalau misalnya Tio gitu, misalnya jadi kayak screenshot ini terus pakai, terus nanti dicek oh kok wallet Tio nggak sama yang own ini, berarti beda. Nah memang tapi kalau di blockchain itu kita nggak bisa compare orang sama dompetnya, jadi orang juga nggak akan bisa correlate ini dompet ini sama Kak Cika karena emang kayak gitu, emang nggak tahu. ya cuman di blockchain itu aja dong. Blockchainnya blockchain itu maksudnya misalnya OpenSea terus ada yang lain lagi apa sih? Ini berarti apa walletnya kan? Ini bukan walletnya ini sih. Ini jadi maksudnya wallet Kak Cika tuh punya ini gitu ya. Ini tuh apa? Wallet platform sama yang untuk Bitcoin gitu sama? Wah, beda. Oh, beda lagi. Kalau wallet ini tuh, ini kan Kak Cika punya wallet nih, ada 2. Yang satu MetaMask gitu ya, Kak Cika punya duitnya gitu berapa. Terus nanti ada Phantom juga ada duitnya. Ini tuh dua-duanya duit, tapi duit-duitan monopoli gitu loh, yo. Iya. Kalau Bitcoin itu masih punya wallet lagi, beli di tokonya, misalnya di toko kripto atau misalnya di kalau untuk Bitcoin. Kalau buat Bitcoin. Kalau Meta bisa untuk yang lain kan? Selain Bitcoin gitu. Pakai Karena Binance. aku nyobain mining apa? Ethereum. Oh ya, mining. Dapat nggak? Tapi Bitcoin ini dapat berapa? Males, takut tiba-tiba komputernya ada artefak kan. Tiba-tiba pingsan gitu ya. Iya, gitu. Jadi ya kalau orangnya fanatik mau aja pasti beli. Bisa dijual gitu. Terus buatnya gimana itu? Buatnya ditulis di kontraknya blockchain-nya gitu. Jadi kita bisa generate terus nanti kita kirim. Jadi kayak misalnya nanti kita bikin kontrak ngasih tahu bahwa nih ya ada satu gambar ini tuh punyanya wallet yang ini gitu. Jadi ini ada satu gambar. Nanti kan pada saat misalnya gini ya, kayak tadi ya, mana tadi? Tadi mana?
Tunggu. Tadi tuh Kak Cika nunjukin di mana sih? Ini deh ya. Misalnya apalah ini ya. Oh, Polygon scan mah ngecek itu ya. Nah, ini misalnya. Kak Cika misalnya punya tar replik gue di mana ya? Jadi gini, kita bisa bikin misalnya satu aplikasi website gitu yuk. Nah, di situ misalnya kita bisa bikin Tio ketika bikin satu gambar. Nah, di dalam kontrak itu nanti ditulis siapapun yang milih gambar ini, kemudian dia verify walletnya, kemudian melakukan transaksi, nanti akan ditulis di dalam kontraknya bahwa gambar ini tuh terkorelasi sama dompet ini dan dia selamanya akan jadi milik si dompet ini gitu loh, Yo. Nah, nanti Transaksi kenapa harus karena itu kayak nulis di blockchain-nya gitu. ya. Dan Berarti bayar, harus bayar. Nah, itu dia. Problemnya selalu pas Kak Cika di kelas itu adalah ini, misalnya Kak Cika masukin ya. Ini kan ada taruh. Ini sekalian Tio diajarin blockchain juga nih sama gue. Nih, Kak Cika kan punya sekian ETH ya. Tio kan bisa lihat nih, Kak Cika misalnya ngirim. Ini waktu itu ngirim ke Faris deh, atau nerima dari Faris gitu. Itu tuh ada ongkosnya, jadi kayak kita ngirim duit tuh ada gas limit, ada gas fees gitu. Nah, kalau kita bikin transaksi atau kontrak, itu juga bayar, ada harganya, berapa ETH-nya gitu. Nah, itu kalau di MetaMask pakainya ETH. Tapi kalau di Phantom ya. Kalau di Phantom. Terus kalau minden dari wallet gitu juga bayar berarti ya? Wallet ke wallet. Aku ada Atomic Wallet sama MetaMask. Tapi itu mah duit beneran kayaknya. Soalnya ini apa coba? Ini tuh sebenarnya duit-duitan ya, bisa minta. Ini tuh ada ininya yo, ada ininya, ada networknya. Nah, maksudnya ini lupa. Ya, punya network sendiri nih kayak si server yang tadi kan di lokal gitu ya. Bisa Goerli. Kalau beneran tuh di Ethereum. Ethereum tuh beneran duitnya beneran. Tapi kalau yang lain ini test network mah bohong-bohongan, duit bohongan. Oh, terus Kak Cika dapet itu dari mana? Ada yang namanya faucet. Jadi either misalnya bisa minta nih ke orang atau ada websitenya bilang misalnya, gue minta dong Ethereum bohongan gitu. Nanti sama dia dikasih misalnya berapa, 1 atau 2 gitu. Terus yang ini bohongan 1,4. Bohongan kan ini tes network. Bohongan semuanya. Terus berarti minta itu gratis berarti? Enggak juga, susah juga tahu. Kalau ini apa Solana? Nah, Solana itu kayak Ethereum. Jadi kalau Ethereum kan currency-nya kan Ethereum ya. Dompetnya namanya MetaMask. Ada banyak sih sebenarnya. Nah, si Phantom ini, kalau Phantom itu dompet buat nyimpen Solana. Solana juga currency juga. Oh, Solana. Oh, itu namanya apa sih? Baru muncul. Currency. Bukan, enggak kan kita suka nyebutnya Bitcoin. Sebenarnya kan Bitcoin itu kan salah satunya kan. Ya, apa ya? Namanya apa sebenarnya itu dong? Currency ya? Currency aja dong. Currency dong namanya berarti. Apa namanya? Cryptocurrency lah. Oh iya, cryptocurrency. Iya. Currency kan? Aduh, passwordnya apa? Ada nah, sini. tapi kalau Vizan kan dia suka itu tuh naro-naro. Ini gimana ya ngecil ini? Suka naro-naro. Dia kayak punya nyimpen gitu, sebagian di Avax, sebagian di mana gitu. Buat buat itu aja, buat kayak nabung aja gitu. Kalau naik, kalau turun dijual, kalau naik dijual. Kalau naik dijual. Iya. Gitu nih wallet kan. Mana sih? Ada deh. Currency-nya segitu banyaknya. Pasti itu deh sama teman aku di ini apa jualnya teh kemana ya? Yang Indonesia tuh ada ya, yang rupiah. Apa? Ada sendiri ya. Toko Binance atau apa? Indodax. Indodax. Kak Cika tuh punya Indodax nggak ya? Tapi iya kayaknya kayak Kak Cika juga di Indodax dah kayaknya. Tapi kalau Bitcoin. Kak Cika dapetnya dari mana? Dari berarti trading gitu doang. Great trading ya maksudnya kan? Enggak, jadi kalau ada dua yuk, ada dua. Jadi ada dua.
Makanya kemarin kan diributin kan halal haram gitu-gitu lah ya. Oh iya itu. Tapi apaan? secara prinsip sebenarnya pemerintah tuh nggak suka Bitcoin karena mereka nggak bisa nge-track kan. Kayak tadi wallet, Oh. misalnya tuh wallet Kak Cika tuh nggak bisa di-track. Sebenarnya ini Kak Cika pakai ya Ethereum buat jual beli senjata atau buat nyuci duit, money laundry habis bikin meth gitu ya, atau apalah narkoba jualan ke Jadi Tio. nggak usah dicuci lagi duitnya. Nggak bisa, itu tuh nggak bisa dicek loh. Misalnya nggak akan tahu ini siapa ke siapa, orangnya siapa. Nah itu pemerintah nggak suka karena bahaya nih kalau ada transaksi gede. Yang jelek sama satu nggak bisa dipajakin kan, jadi mereka nggak suka. Nah kedua, Bitcoin itu ada dua macam yuk. Satu, dia sebagai pembayaran, alat pembayaran. Satu lagi sebagai investasi itu. Sama bisa juga trading. Jadi trading itu kayak, tahu kan Tio kalau trading saham gitu-gitu. Itu ada, bisa juga kan misalnya, wah lagi Dogecoin lagi naik, beli apa lagi naik beli. Terus kalau investasi untuk apa? Investasi. kemana? Nah, kalau investasi sebenarnya kayaknya boleh karena apa? Itu kayak emas. Jadi kalau Tio, Kak Cika juga mau nabung di BTC ini nih, Bitcoin ini. Nah, Bitcoin ini stabil nih. Dia tuh kayak punya nilai tukar uang yang stabil. Kadang-kadang turun tapi oke lah. Katanya ada teman Kak Cika bilang ada siklus-siklusnya. Cuman ini untuk jangka panjang bagus nih. Lihat aja sekarang udah 900 juta satu Bitcoin. Jadi Tio kalau mau nabung di Bitcoin misalnya siap bulan nabung 200.000. Nah, caranya gimana? Di Indodax beli, yuk. Jadi bayar aja misalnya kayak beli emas aja, kayak di Topet misalnya 200.000 tuh dapat berapa gram. Ya udah, Kak Cika juga mau gitu misalnya. Dah 500.000 gue dapat berapa Bitcoin deh, dah simpen. Dah, nanti bulan depan beli lagi 500.000 Bitcoin, tabungin. Nanti suatu hari Bitcoin nilai tukarnya naik kan itu kayak emas aja, emas harganya naik kita jual kan jadi. Itu lebih. Kalau trading? Nah, kalau trading beda ya? Beda. Iya. Kalau trading tuh kayak itu, kayak Vision ya? tuh dia pakai Binance gitu. Dia punya dia misalnya ngelihat nih, oh BNB lagi naik nih misalnya. Oh, apa aja nih yang lagi naik? Solana beli misalnya. Atau Doge turun nih jelek. Oh, ini beli pindahin ke situ gitu loh kayak. Iya, kayak judi itu kan lebih. Jadi terserah nih mau buat apa. Gitu. Terus kalau yang diharamin itu apa? Nah, diharamin itu adalah kalau kita sebenarnya satu, kalau buat pembayaran itu kan karena bukan currency yang sah kan. Jadi Bitcoin ini kan sebenarnya kalau saya kita rupiah kan ada BI ya yang memonitor di transaksinya gimana, terus ada inflasi lah, apa segala macam gitu. Kalau Bitcoin ini nggak ada yang apa ya istilahnya nggak ada badan yang ngawasin kan, ngeri gitu misalnya tiba-tiba apa ambruk atau gimana gitu kan. Kalau yang kayak kemarin apa sih yang apa tuh serial yang Netflix? Apa serial yang mana? Yang viral. Itu Squid Game. Squid Game terus kan ada currency-nya terus ternyata ternyata bohong. Emang pakai cryptocurrency? Katanya ada Squid Game itu terus ternyata. Oh iya. Udah di betul, itu prank itu bener. Jadi dia naik tinggi terus tiba-tiba itu kan nol kan? Ya itu gila. Squid Game coin ya. Gila itu prank banget loh. Tiba-tiba kayak yang dulu itu kan ada pernah apa sih yang orang India itu apa yang udah gede-gede mau ditukerin. Tiba-tiba udah kemana? Mampus memang nih, mampus banget. Nggak tahu di mana ya. Vision kemarin nunjukin, gue liatin Squid Game orang udah pada info ternyata ambrol. Itu diambil orang aja duitnya. Kayak gitu duitnya? Oh iya bayar ya. Bayar pakai uang currency yang apa sih? Ya maksudnya yang bukan kripto. Terus bayarnya kemana? Bayarnya ke kayak misalnya Indodax gitu ya. Atau Indodax deh kalau. Misalnya aku mau bikin currency mau bikin kripto bisa dong? Bisa. Maksudnya Tio mau bikin kripto. Ya, kalau ada orang saya Tio Coin gitu. Terus bisa aja sih kalau terus ada orang nanti bayar ke Indodax terus bayar ke aku. Terus kalau Tio kabur ya udah selesai kan? Iya. Ya enggak? Ini kalau nggak Indodax. Iya, maksudnya jadi nggak ada yang. Tapi sebenarnya Binance juga sama ya, toko kripto juga. Jadi kalau Tio mau nabung beli di sini bisa gitu. Ini juga kayaknya token. Ini toko kripto punya token juga ya.
segini harganya. Murah. Ada Bitcoin, Ethereum, USDT. Kak Cika nggak ngikut-ngikutin sih, tapi Doge cuma 3.000. Ada Venus. Nggak tahu ya, bisa aja kalau mau bikinnya si toko kripto juga punya. Nggak tahu nih kalau Kak Cika di Indodax sih sebenarnya. Terus mau asetnya mau ditaruh di mana gitu. Bisa sih. Terus keuntungannya apa kalau maksudnya yang Apa misalnya? positif? Gila, 1 Bitcoin 900. Beli aja gitu 1 Bitcoin. Oh sih. Beli. Beli. Kalau ada duitnya gila ya, orang gila. Bagi Kenapa ya? 0,1 aja. Oh, nggak cukup ya. 0,01 aja udah bahagia. Terus berarti Bitcoin maksudnya untuk apa? Untuk ngegampangin aja gitu? Maksudnya Nah, gini yuk. Wah, ini sekarang benefit utamanya gitu. wawasannya gini wawasannya. Sebenarnya kan, Tio tahu nggak bedanya blockchain sama Bitcoin? Blockchain itu Cryptocurrency teknologinya, di mana dengan blockchain kita nggak perlu ada orang yang di tengah kan. Jadi Iya. maksudnya gini, kalau ada pinjam duit atau apa, itu tuh misalnya kita ya misalnya Kak Cika pinjam nih ke Tio, Faris tahu, Awa tahu, semua orang tahu gitu, semua orang nyatet gitu. Jadi kalau misalnya mau nyogok, misalnya Faris bilang ya kalau Kak Cika nggak pernah transfer ke Tio misalnya gitu, harus nyogok Awa juga harus nyogok, semua orang harus dicogok nih, nggak bisa gitu. Tapi kan kalau pakai bank itu kan misalnya lewat Topet atau lewat bank, itu kan ada satu institusi yang ngatur. Nah, si blockchain ini tuh kan jadinya gitu ya, apa namanya? Apa institusi? Iya, yang Istilahnya tuh di kita semua. konsorsiumnya tuh diketahui sama-sama gitu ya, Yoy. Nah, Bitcoin adalah currency yang jalan di atas blockchain. Jadi Bitcoin itu adalah salah satu implementasi dari teknologi blockchain. Nah, si Bitcoin ini karena jalan di blockchain, berarti kan dia diakui sama semua orang yang terlibat di semua node kan, semua node yang ada di blockchain kan. Jadi makanya dia secure dan nggak bisa dilicikin lah. Emang ada sih hacknya, kalau mau dilihat sih sebenarnya ada hacknya juga. Cuman jadinya apa coba? Kalau Tio baca ya, sebenarnya kalau di negara-negara yang lagi kacau, misalnya kayak Afghanistan gitu ya, atau di Palestina atau dimanapun yang pemerintahannya lagi goncang, terus mereka keuangannya kan turun tuh, maksudnya kursnya kacau lah, kayak ekonominya kacau, terus segala macam, apalagi ada Taliban segala macam, mereka tuh bertahan hidup pakai Bitcoin loh, yuk. Jadi misalnya gini, Kak Cika punya keluarga nih di Palestina, gue mau kirim, misalnya Tio mau ngirim ke Palestina, mau gimana sok? Gue mau kirim Palestina, duitnya apa sih? Kita mau kirim rupiah gitu ke Palestina, susah loh. Itu kita mesti cari bank yang bisa konversi terus ngirim ke banknya Palestina. Nanti di Palestina orangnya mesti ngambil ke bank kan, bener nggak yuk? Ya kan? Jadi langsung. Kalau pakai Bitcoin, kita punya internet aja dan punya wallet. Kak Cika bisa kita kasih duitnya aja si Bitcoin itu, kasih aja ke orang yang punya wallet. Dan dia nanti dapat walletnya langsung kan. Si dari Palestina itu dia nggak usah lewat currency negaranya dia kan. Kurs nggak usah pakai kurs kan. Jadi Bitcoinnya tetap Bitcoin. Ya ongkirnya juga lebih murah gitu. Nah ini udah bisa beli-beli lagi. Dia bisa misalnya ya udah apapun yang bisa dibayar online ya dia bisa beli. Saya beli sesuatu tiket gitu pakai Bitcoin, atau misalnya dia mau beli bayar apa gitu pakai Bitcoin. Jadi si Bitcoin ini tuh memudahkan semua orang untuk punya currency yang sama dan secure gitu, dan aman dan lebih murah gitu untuk kirim-kiriman data gitu. Nah salah satunya gitu ya, untungnya tuh gitu. Ya itu bisa ngebantu orang juga gitu. Ya kayak emas aja ya, kayak currency lah. Nah untungnya ya kalau misalnya Tio, terus ngapain dong Kak? Untungnya buat kita apa? Ya paling gampang buat bayar kan. Kayak kenapa Tio punya GoPay? Kan biar bayar. Kenapa punya OVO kayak gitu ya. Tapi kan itu kan payment ya, bukan currency. Nah Bitcoin juga sebenarnya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bayar, bisa dapat duit, terus bisa misalnya ya udah kalau trading dapat untung, atau kalau invest jangka masa depannya kita dapat selisih dari pertumbuhannya gitu. Nah dengan si platform ini, si blockchain ini akhirnya ya udah jadi ada NFT kan, NFT jadi duit lagi tuh. Orang bisa bikin NFT dapat duit, dibayar pakai Bitcoin bisa, atau pakai apa gitu. Gitu. Makanya Kak Cika mau nabung nih sebenarnya. Kayaknya gue udah punya di Indodax, pengen beli gitu. Kayaknya udah ada deh.
Ada nggak ya? Lupa apa ya passwordnya? Nah, nantilah dicari. Gitu. Gitu yuk. Sampai serak tadi sampai mana kita? Iya kan? Kemarin kita tuh coding ini loh. Bikin signature. Jadi implement apa namanya? Si Solananya kan dia nanti punya validatornya. Ini kalau kita bikin kontrak, nanti dia akan bikinin signature untuk kontraknya nih. Ini apa coba tahu nggak ya? Mana? Ini minta duit. Jadi Kak Cika bilang, Solana airdrop dong 5. Ini alamat dompet gue gitu. Ini alamat dompet gue. Terus kita minta ke API-nya Solana. Nanti requesting, dia nanti dikasih tuh. Oke, ini ya signature transaksinya ini ya. Nih gue kasih nih. Bisa nih cara minta duit ya, apa duit bohong-bohongan. Gak duit beneran. Gitu. Gitu deh. Oke. Sekarang tadi sampai mana kita? Ini kan? Oke. Sekarang Kak Cika mau coba. Oh, tadi nggak mau ya? Kan lumayan sambil belajar Bitcoin. Kan jadi nggak bisa yuk. Nggak tahu. Tunggu. Mana sih Rapidnya? Ini ya. Iya, kenapa jadi nggak mau ya? Harusnya bisa nih, Kak Cika penasaran aja. Harusnya kalau 2 bisa. Tunggu, return-nya fulfillment source webhook data. Tunggu. Tadi emang kayak gini ya? Webhook data ya emang? Source-nya? Iya. Masalah ya? Oke, run dulu. Bukan webhook ya? Nggak tahu, Ding. Coba. Webhook itu. Webhook data. Webhook. Tuh kan, ini source-nya webhook. Itu webhook. Data, berarti salah. Salah itu kali. Oh, tadi kan kita ngepas lagi yang untuk. Berarti ini webhook ya? Ini. Tapi webhook data. Yang tadi, maksudnya yang dari botflow.com. Ntar Kak benerin dulu. Kayaknya harusnya webhook deh. Kan yang tadi yang sum doang. Nggak ngerti. Coba dulu ya, coba dulu. Ya, berarti sekarang harusnya bisa dong. Coba. Add. Kok tetap ya? Apa nunggu dulu ya? Multiply. Nah, ini loh yuk pertanyaannya gini. Kenapa di awal, nih ya kan dari depan, kenapa di awal gini? Source webhook. This is from webhook kan. Ini juga pas di sini juga. Nah, ini kenapa jadi webhook data? Tadi yang apa menukar? Apa? Source-nya jadi ganti sih. Nah, ini juga webhook data. Tadi jalan nggak pakai webhook data? Jalan ya? Iya, soalnya itu kan. Coba lihat yang webhook doang dong, Mbak. Yang di itunya, botflow. Yang di awalnya webhook sih, tapi setelah itu jadi webhook apa? data. Oh, pas nyobaannya. Berarti benar ya webhook data ya? Bukan salah ya? Iya kan, maksudnya yang tadi yang add itu kan webhook data kan? Iya, tapi harusnya. Oh iya benar. Itu dong berarti. Ini ya, berarti benar ya? Ya tuh gimana tapi? Coba lihat dulu. Nggak mau. Nggak mau. Aduh. Kalau Flash dijalaninnya di lokal komputer, nggak di Replit? Bisa sih, tapi berarti harus nyala terus dong. Berarti Tio harus install Flash sama install Python. Sok. Nggak. Tapi berarti harus nyala terus. Kalau ini kan? Iya benar, harus nyala terus. Benar, harus nyala terus. Ini juga Kak Cika kan yang blockchain itu kan harus ada ininya juga, harus ada servernya juga, nyalain server Solana-nya juga. Nyala apa namanya? Kalau lokal gitu berarti yang dinyalain apanya? Si ininya aja dong. Kayak Minecraft gitu deh di start. Kayak MySQL juga kan di start, atau misalnya kayak XMPP aja. Itu kan di start juga servernya. Ya kan?
Sini nggak maunya kenapa? Oh, nggak mau kesel multiply. Nanti tiba-tiba bisa aja. Udah lah. Kenapa ya? Udah minggu depan lagi aja kali Kak. Ya Nanti udah, kalau taruh. bisa. Atau Sebenarnya kan ini ada. atau ini diganti nggak webhook data? Yang Taruh. mana? Oke, one month. Oke. minggu depan ya. Oh, itunya gitu. Makanya tadi aku bingung si webhook itu teh. Webhook data atau webhook itu teh kemana? Tapi kayaknya bukan sih. Coba ya. Enggak. Nggak bisa, emang kan nggak boleh, harus pakai method ya. Kalau data Nggak bisa, nggak bisa. bedanya apa tadi? Kok not found yang sebelumnya error apa? Karena nggak boleh, kita nggak boleh langsung masuk ke web itunya, harus dipanggil dari server, nggak boleh diketik. Oh iya. Kayak yang tadi kan yang makanya if itu ya. If Tapi ini yang bener harus webhook deh, yo. Ini mah alamatnya kan harus bukan webhook. data. Iya, oh itu di situ. Ini Cuman berarti harus kayak ngebalikinnya lagi gitu source teh. Atau sumber aja. Mana yuk mana? Ini yang return. Iya, itu ngebalikin. Jadi kayak balikinnya ke sini ke fulfillment text-nya. Jadi dia balikin si fulfillment text-nya yang ini kan berarti. Ya, yang ini ya. Tapi yang Kak Cika nggak tahu ini tuh apa ya gitu. Iya makanya tadi aku tanya kan itu teh apa? Itu tadi dapat data ya. Iya. Kalau URL aja di data gimana? Bisa nggak? Tunggu. Webhook data. Tunggu. Webhook data. Tadi sebenarnya kan pas add jalan ya, begitu ditambahin multiply jadi nggak jalan. Coba kan? kalau hapus elif-nya gitu. Bentar, ini apa sih? Ini ada nih. Kita coba replicate dia aja. Run ya. Tapi jangan di fork katanya. Kita cobain yang dia ya, cobain ya. Mau di fork nggak? Kata dia apa, dia bilang jangan di fork ya. Jadi sebenarnya replit sama itu sama aja dong, sama apa teh GitHub. Tapi replit bisa dijalanin. Ada editornya sekali. Iya. Kalau itu kan cuman filenya. Terus apa? Oh, atau kita bisa gini yuk. Kita bisa gini. Tunggu. Ini alamatnya apa? Atau kita bisa pakai ini, minjem yang punya dia, bisa juga kali. Ininya kita pakai aja yang punya dia, kita pakai replicate dia. Tapi kalau sama dia nggak dinyalain juga nggak bisa ya. Kita nyopet punyanya dia bisa nggak sih? Di fork. Ininya dia. Nggak bisa ya, tapi harus dinyalain Kalau ya. di fork? Di fork nggak boleh kata dia. Kenapa nggak boleh? Dia, tunggu. Nih. Unless you want to You should fork tapi nanti fulfillment-nya kita ngelinknya ke dia gitu, mau gitu. Iya. Bisa juga bisa gitu. Diganti ya? Bisa, tapi jadi nanti kita ke arah alamat yang baru, ke si alamatnya dia. Pokoknya aku balikin belum. Replit-nya dia, replit lagi. Bisa sih kalau mau. Apa dong ini? Nggak mau. Ya. Tapi kalau Kak Cika sih merasa ini close dulu. Nah, ini kan. Oh ya. Ini kan. Ini. Coba. Mana sih contoh yang Kak Cika pakai tadi? Nih. Ini nggak usah nih, pakai Ngrok ribet. Yuk, tutorialnya mana yang tadi? Ini. Oh, ini. Harusnya mau udah sih. Tapi masih dicoba lagi. Tio kalau mau rubah-rubah replit ya kasih tahu ya. Aku copy aja.
Maksudnya bikin kopinya. Dia ngaku. Kita bisa bikin gini loh. Kita bisa bayar, nanti dia nyala terus si Replit-nya, gila. Mesinnya Iya. nyala terus kita, gila Makanya juga. kalau yang itu kan yang aku yang untuk apa? Yang Discord itu. Hah? Yang diping-pingin pakai apa? Biar ngakalin itunya. Iya, yuk, tahu nggak? Kemarin tuh anak-anak Prokocigi bikin bot buat Discord. Tapi sama Awa ditaruhnya di AWS, bisa ditaruh di Replit juga ya, biar nyala terus ya. Oh, Tio bikinnya pakai apa? Mereka bikinnya pakai Pakai script JS, pakai pakai Python. Discord JS. Tio pakai Python? Iya. Jago, bro. Buat di Discord? Kenapa? Iya, Mantap. biar gampang. Ya sih. Mereka pakai ini Discord JS, terus Kak Cika pusing banget karena mereka Discord bikin JS JavaScript terus. JavaScript. Jadi kayak misalnya dia bilang intentionnya apa, terus mau ngapain, habis itu apa gitu, ada Kok entity. gitu? Kayak Oh, belum gini. lihat yang aku ya Kak ya. Bentar. Discord JS gini. Udah ding. Mana. Mau share screen? Bentar. Mau bikin itu dulu. Apa? Mau kopas Replit-nya. Oke. Udah kan? Ya, import Discord ya. Iya. Request makan untuk itu yang Oh. bikin quote. Dan ini nyala terus si Replit-nya nyala Nyala terus. pakai ini ada kata keep alive. Oke. Wow. Ini kan flashnya. Help atau mau bikin help. Pakai apa ya? Lupa sih. Setting. Apa ya? Tapi dia nyala terus ya? Ya jadi tuh ada yang ngeping-pingin gitu. Bentar aku lupa tapi webnya. Coba gimana? Ini bisa dicoba nggak? Bisa di-run nggak? Bisa. Ya di invite dulu kan. Coba. Apa ya? Bentar. Oh, uptime robot. Mana? Oh, bisa. Jadi di ping biar nyala terus. Ya. Nih. Terus ngepingnya tuh gimana? Maksudnya gimana sih? Masih kebingung ngeping. Coba Jadi di-run. ngeping ke ini. Discord. Coba. Nah ini kan URL itunya. Oh ininya di ping ya. Oh, taruh di uptime-nya robot. Iya terus. Iya pakai ini kan pakai flash yang kayak tadi aja ini kan ya sama aja. Tapi apa nih? Oh ini yang server. Apa sih nggak ngerti. Tapi keep alive-nya dia nggak ini ya? Dia nggak nge-refresh sesuatu ya? Target run-nya, taruh lu. Target run, target sama dengan run-nya apa sih yuk? Mana? Kan server thread ini. target run. Iya nggak tahu ini bingung makanya. Kopas. Oh iya. Server bentar. Server tapi itu apa? Thread. Thread itu apa sih Kak? Thread itu kayak proses sebenarnya. Oh. Jadi ya kayak proses yang jalan aja terus gitu. Terus ini tuh berarti? Oh oke. Thread itu sebenarnya kayak misalnya kita bisa punya beberapa proses jalan bareng-bareng gitu loh yuk. Lagi apa sambil ngapain gitu. Oh ya terus targetnya berarti ini. Berarti nanti si ping itu kesiniin ke si flash berarti. Oh benar sih.
Oh ya udah, berarti dia manggil ngeran terus aja. Ini intinya cuma gitu doang. Jadi dia keep alive gitu kan. Dia jalan aja terus ya. Jadi dia run, start. Jadi bolak-balik di start sih ininya. Oh, ya terus kan dipanggil sih ininya. Keep alive apa dot Ya. start mana ya? Oh ini. Iya. Tuh kan keep oh iya keep alive aja ya. Berarti dia bakal jadi kalau si servernya mati dia start lagi, mati dia start lagi gitu. Tapi kalau mati tahunnya Kayaknya matinya atau enggak? atau dia bisa berkala sebelum expired kan ada waktunya tuh si replit. Nanti down kan? Sebelum down dia udah start lagi, jadi manjang lagi, dia start lagi gitu. Tapi Bisa. dari mana? Dari thread-nya berarti di dalam Nggak ngerti. Mungkin di thread itu. programnya kali ya, tapi intinya gitu sih. Dia cuma ngeran lagi aja. Iya ngerti. Dinaikin ah. Kalau ini buat apa yo? Uptime, nggak usah pakai uptime robot dong berarti. Iya kan buat ngeping. Oh mau ngeping. Buat ya biar kalau enggak nggak bisa dong. Kalau ininya kan ngeping. Gimana sih? Mana Nggak sih? sih itu masuk ke mana sih ping-pingannya ini? Nah iya makanya. Enggak, soalnya kalau waktu itu aku nggak pakai ini kan aku coba nggak pakai sini yang mati pas udah berapa lama. Tunggu, Kak Cika nggak ngerti. Dia taunya keping kemana dari mana? Gimana kita Dimasukin ininya. Oh udah ya? Oh iya udah. Apa sih ini? Oh berarti kalau di ping dia nyala lagi. Atau gimana sih? Iya mungkin kalau di ping terus jadi ke sini. Ya. Tapi pingnya nggak kelihatan ya? Iya, gigitnya aja kayak tadi kan ini mah. Get head apa head? Oh atau kita get ya? Gimana caranya kita tahu ada request ke ada tadi ping apa? ke server kita ya? Post. Gimana caranya tahunya? Coba. Coba yuk. Alamatnya tadi dimasukin kemana? Ini ada settingnya tuh. Oh yang tadi ya? Oh benar. Oh tuh kan yuk. Dia monitoringnya setiap 5 menit. Iya. Emang ada settingnya. Oh berarti emang dari sininya, dari uptime itu nge-monitor si ini teh masih nyala nggak si ini teh ya? Iya. Dan dia tahu enggaknya dari kalau di ping jawab atau enggak, bukan gitu. Nah, kalau di ping nggak ada jawaban, dia akan keep alive, akan nge-start gitu, bukan Jawabnya gitu. apa? Nah, nggak tahu makanya. Coba di kok program utamanya. Ini apa? Nah, oh enggak ini mah ini. Tapi yang Kak Cika nggak ngerti ya, kok di dalam program utamanya dia nggak ada nyebut-nyebut si itu sih, si yang tadi ngeping sih. Misalnya nggak ngecek, misalnya kalau ada ping start lagi gitu nggak ada. Atau misalnya looping dia nge-start siap berapa detiknya tuh nggak ada. Jadi nggak tahu. Berarti relay ke ini kan maksudnya? Relay ke pingannya ini. Benar, relay ke pingannya. Cuman di program utamanya tuh nggak ngecek ada ping atau enggak. Jadi maksudnya gini, dia kapan sih nge-start servernya tuh kapan gitu. Pas dia tahu ada ping atau misalnya dia mati, taunya mati gimana gitu misalnya. Itulah yang Kak Cika nggak ngerti. Tapi it works ya, bisa ya? Iya. Apa? Kan flash udah. Flashnya aku import di sini gitu. Lah. Gila, ini jalan bagus ya? Masih jalan sampai sekarang? Ini tadi kan aku buka masih jalan. Oh, ini flash. Gila lah, keren. Cobain dong yuk. Cobain dong dites di itunya, Discord-nya coba. Tiran. Taruh di mana? Oh, di situ. Oh. Mantap ya. Oke. Double juga bisa. Jago. Ini jadinya teh saat kemana waktu kan teh aku split terus kalau yang sama jadi i-nya ini dihapus ya. Benar, pintar. Kalau enggak dipas ini pop di pop. Pintar. Kak Cika tuh lagi mau bikin apa coba? Yuk pengen bikin katanya sih udah ada, tapi pengen bikin Discord yang dia bisa ngasih selamat ulang tahun. Tahunya dari mana? Emang ada? Nggak tahu, ngarang aja. Jadi kayak misalnya dia tahu nih anggota-anggotanya tuh ulang tahunnya apa, ngambilnya dari mana ya? Tapi dia bisa kasih reminder gitu, atau kita taruh di database, dia baca. Atau dari, oh iya benar, atau dari Google gitu bisa kali ambil gitu, get atau enggak?
Atau misalnya udah kita bikin database aja, database isinya Iya kan. nama, terus ngecek kalau hari ulang tahun dia kasih greetings gitu, happy birthday. Tadinya pengen gitu. Oh, nice lah, bagus juga ya. Replit itis ya, berarti bermanfaat ya. Terus waktu itu teh katanya si ini teh harusnya ini kan bisa diakses publik ya, berarti kalau orang masukin linknya ini ya. Heeh. Ya katanya si ini tuh suruh ditaruh di mana sih? Pakai Oh iya yo, itu bisa Dot. dipakai. Tapi nggak bisa, udah diupdate si Replit, jadi nggak boleh gitu. Harus. Ya, sama orang bisa dicuri itunya. Iya ya biarin lah, cuman tes server. Ya, Iya benar kan? juga, benar Atau juga. bentar atau ke ininya. Developer. Kenapa kemana? Ke Discord. Coba cek. Nanti ke ininya ya, ke si akun-akunnya ya. Coba. Males lah. Harus ini ya. Kan tinggal di QR code, cobain. Iya males. Allah. I am human lah. Alah, waktu itu tuh nge-scroll Twitter terus ada ininya. Udah males. Nge-scroll Twitter, nge-scroll TikTok. Oh iya ya. Truk mana? Tuh kan. Alah, pakai Udahlah, apa? pokoknya mah gitu. Lama deh. Ya. Udahlah. Oke, ntar. One more time, Kak Cika mau cobain ini dulu bentar yuk. Oh, oke. The last time ya. Kalau nggak bisa ya udah berarti minggu depan kita coba lagi. Tapi, loh kok nggak bisa share screen sih? Tunggu ya. Siapa tahu bisa ya. Kan harus dicoba. Tunggu. Oke, ini ya. Jalan kan tabletnya? Terus ya. Nggak bisa. Kok aneh gitu. Apa karena kita otak-atik sih? Maksudnya setiap kali kita otak-atik, terus dia jadi harus nge-refresh lagi lama apa enggak sih? Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Tio nggak berubah apa-apa kan? Enggak. Coba kalau yang ini copy lagi. Coba. Oh, ini fulfillment text-nya kenapa ada? Memang iya. Nih, yang di sini. Tapi dari yang ini nggak ada. Dari yang Emang dikosongin dulu kan? Itu kan cuma inisialisasi doang. Harusnya nggak apa-apa dong. benar. Enggak, tapi ini yang dynamic response yang add itu kan sum of the numbers itu yang di example-nya. Kenapa nggak ada awalnya? Oh, iya benar juga. Tunggu. Jadi kosong gitu, nggak update. Tunggu ya. Atau mau dihilangin itu, tapi itu kayaknya cuma Coba aku hilang. I think ya, kayaknya. Ya, di awal tuh nggak ada ya. Tunggu. Kita cek dulu, let me check. Tapi tetap aja. Sama dengan no, iya juga ya, sama aja. Tapi di sini jadi ada fulfillment text sama dengan no. Oh, mungkin di clear dulu. Oh, Kak Cika ngerti kenapa itu di nolin. Dia tahu nggak? Apa? Karena bisa jadi ya. Nih, bentar dulu. Bisa jadi, tunggu. Nah, ini kan misalnya kan kalau ada dua, kan nanti fulfillment text-nya ada bisa jadi kan the product, bisa jadi the sum. Kalau di awalnya ini nggak kita clear, nanti bekas yang salah satunya gitu. Ya kan harusnya jalan. Ih nggak suka. Kenapa nggak bisa? Udah. Yaudah. Nanti cobain lagi. Cobain lagi lah ya udahlah. Ya udah selesai makannya. Belum makanya. Nanti kita coba lagi. Iya kalau mau burger ya. Makasih ya. Oke. Nah. Minggu depan berarti apa lagi selain itu? Mau apa? Iya apa? Biar disiapin dulu. Belum. Maksudnya ada apa lagi untuk apa tuh dialog flow?
Itu kan mau nambahin itu kan nggak total buat si burger. Iya, kan oh iya benar. Iya itu ya. Iya kan total pembelian belum beres. Oh iya. Makanya ini kesel ke jalan. Oke deh. Oke. Kasih Makasih, lagi Yok. ke Dadah.